Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 5B. Ajahn Brahm bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi, segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan. Kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul buku Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santacitta, penyunting Handaka Wijayananda, penata Andreas Di Paloka, penerbit Awareness Publication, hak cipta, naskah copyright 2011 Ajahn Brahm, terjemahan copyright 2013 Awareness Publication, cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 5B ini, saya akan menyelesaikan pembacaan bab 5, kekuatan kebijaksanaan, dengan mulai melanjutkan dari subbab gantikan kekuatan tekad dengan kekuatan kebijaksanaan. Baiklah, kita mulai. Semakin Anda mengizinkan penyadaran pasif berkembang, dan hanya menanggung segala sesuatu tanpa bereaksi terhadap mereka, makin banyak energi yang mengalir ke dalam penyadaran. Berdirilah di belakang, jangan mencengkram apapun, dan jangan mencoba mengusir mereka. Biarkan segala sesuatu terjadi, seperti yang Anda lakukan dengan awan di langit. Dengan cara ini, Anda menyalurkan energi menuju penyadaran, menuju mengetahui, dan semua keadaan batin negatif itu akan lenyap begitu saja. Batin menjadi penuh energi, dan meditasi terasa mudah. Makin Anda bereaksi negatif kepada diri Anda atau orang lain, dan makin Anda bergulat, Anda akan makin jatuh dalam kekacauan. Ini seperti melangkah ke dalam pasir hisap. Makin Anda panik dan bergulat, makin dalam terhisaplah Anda. Sama pula, jika Anda panik dan bergulat dalam momen meditasi yang sulit, makin Anda tenggelam ke dalam pasir hisap keadaan negatif itu. Jadi, izinkanlah segala sesuatu berlangsung. Sabarlah. Dan gunakan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Saat kebijaksanaan mulai bekerja, masalah lenyap begitu saja. Ketika Anda mulai menggunakan kekuatan kebijaksanaan ketimbang kekuatan tekad, tidak hanya Anda menyingkirkan masalah sulit dan suasana batin negatif, namun Anda memiliki lebih banyak energi, dan Anda tahu bagaimana membawa meditasi ke tataran yang lebih dalam. Anda tahu apa momen kini itu, dan Anda tahu
bahwa alasan batin berkelana adalah si pencari-cari kesalahan yang berkata, "Momen kini tidak cukup baik. Aku ingin momen yang lebih baik." Jika Anda memiliki pengharapan karena meditasi bagus yang Anda alami pada masa lalu, dengan berpikir, "Kini sudah dekat. Ini dia datang." Anda sudah menghancurkannya. Saat Anda melihat ini melalui penyelidikan Anda sendiri, menjadi mudah membiarkan segala sesuatu terjadi sendiri. Inti meditasi bukanlah meraih nimitta atau jhana, namun menciptakan sebab agar nimitta atau jhana muncul sendiri dan menciptakan sebab bagi pengalaman pencerahan yang mengikutinya. Seluruh fokus kita ada pada penciptaan penyebab hal-hal ini. Dan itu menjadi kekuatan kebijaksanaan kita. Penyebab hal-hal ini adalah pelepasan, kebaikan, dan kelembutan. Pendeknya, sama sangkapa. Anda memberikan seluruh energi, tubuh, dan batin hanya untuk momen kini. Anda melepas dan Anda pasrah, tak mengharapkan imbalan apapun. Selalulah ingat untuk tidak mencari-cari hasil dalam meditasi Anda. Jika Anda mencoba mendapat sesuatu dari meditasi, yang Anda dapat hanyalah duka, Anda bermeditasi untuk melepas, pasrah. Anda tak memiliki pengharapan apapun. Melepas, patinisagga, berarti memberi dan tak mengharap apapun kembali. Kita tak bermeditasi untuk meraih lencana atau prestasi. Kita tak mencoba meraih sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman kita. Saya retret dengan Ajahn Brahm dan saya mendapatkan ini dan itu. Kita mencoba menanggalkan kotoran batin kita. Kita bermeditasi untuk keterbebasan. Bercukup hati dengan momen kini. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di Jepang. Dan tuan rumah menempatkan saya di sebuah hotel bintang 5. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya memberi makan Bhikkhu Theravada sebelum tengah hari. Pada waktu kami sampai ke suatu restoran kelas atas, waktunya lewat tengah hari. Saya menolak makan, yang artinya saya tidak makan sama sekali hari itu. Saya lelah, dan saya hanya ingin diam dan bermeditasi. Namun, itu adalah hotel yang bising. Saya berakhir duduk di dalam kamar yang orang bayar mahal untuk bisa diinapi, berpikir, aku ada di penjara. Saya berada di penjara dalam hotel bintang 5 karena saya tidak ingin ada di sana. Saya segera menyadari apa yang sedang saya lakukan dan menghentikan keadaan batin yang bodoh itu. Namun hikmahnya adalah Anda bisa berada di penjara dalam hotel bintang 5 atau di pantai yang cerah. Tak peduli dimanapun Anda berada, tempat manapun yang Anda tidak ingin di sana adalah penjara. Jadi ketika Anda bermeditasi, tanyai diri Anda, apakah aku ingin berada di sini saat ini atau aku ingin berada di tempat lain? Jika Anda ingin berada di tempat lain, Anda tak akan pernah tentram atau masuk ke meditasi mendalam. Namun, jika Anda menghentikan diri Anda, kebijaksanaan akan memberitahu Anda, "Tidak, ini sudah lumayan. Aku ingin berada di sini saat ini, dengan kakiku yang sakit, hidungku yang gatal, dalam pondok yang berisik ini, dengan pikiran bodohku. Aku ingin di sini saja." Tak kala Anda ingin berada tepat di mana Anda berada, Anda terbebas.
Saya kenal dengan seorang biku yang dipenjara di Thailand bertahun-tahun yang lalu. Ia tidak bersalah. Ia dijebloskan ke penjara saat ia menjelang menjadi Sangha Raja, kepala hierarki monastik di Thailand. Karena beberapa biku lain yang menginginkan posisi itu menuduhnya sebagai komunis. Ia berada di penjara selama 2 tahun. Selama masa itu, ia menulis biografinya. Ia mencintai masa dalam penjaranya. Ia tidak harus memberi ceramah atau bicara dengan orang seusai makan. Ia memiliki makanan yang sederhana dan bersih. Ruangan kecil apik untuk dirinya. Ia mengatakan bahwa sungguh menakjubkan memiliki kebebasan begitu banyak. Jika Anda ingin berada di sel penjara, Anda terbebas. Bagi saya, inilah ajaran kebijaksanaan yang mendalam dan kuat. Saya menyadari bahwa tidak masalah apa yang tengah saya lakukan atau di mana saya berada. Apakah saya berada di pesawat atau menjawab pertanyaan bodoh atau di dalam kota yang ramai? Jika saya ingin berada di sana, maka batin menjadi hening. Kadang saya heran, mengapa aku harus melakukan ini? Ini hal yang bodoh. Jika saya melakukan itu, tentu saja saya menderita. Jadi alih-alih saya mengatakan, tidak, aku ingin berada di sini. Dan ini membangkitkan rasa ketentraman dan keterbebasan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saat Anda duduk di kamar Anda dan batin tidak hening, jangan mempermasalahkannya. Cukup katakan, aku ingin berada di sini. Maka batin pun jadi hening. Ketika Anda ingin berada tepat di sini, saat kini, Anda mengembangkan keterbebasan. Anda mempraktekkan kebenaran mulia ketiga. Anda mengakhiri nafsu dan menghentikan si pelaku. Inilah strategi yang sangat ampuh. Dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan, cukup tanyai diri Anda, apakah aku ingin ada di sini atau aku ingin ada di tempat lain? Tiap kali jawabannya adalah Anda ingin ada di tempat lain, Anda menciptakan dukkha. Itu semata-mata kebenaran mulia kedua dari Buddha. Tiap kali Anda berpikir, aku bahagia ada di sini saja, Anda mengakhiri sebagian perwujudan kasar dukkha. Anda mengikuti ajaran Buddha dan kebenaran mulia ketiga. Saat Anda bercukup hati pada momen ini, sungguh menakjubkan apa yang kesinian dan kekinian bisa ajarkan kepada Anda. Pengalaman saya adalah hanya dengan duduk dan ingin berada di sini. Sebuah nimitta, kawan lama yang indah itu, langsung muncul. Semata-mata karena batin hening. Anda memahami bahwa keheningan itu sama dengan batin yang tak bergerak, sama dengan tak menginginkan apapun dan tidak mencoba berada di tempat lain. Masih saja, sebagian besar orang cenderung berpikir, aku akan sampai ke sana, aku akan melakukan ini, dan aku akan melakukan itu, dan kemudian keheningan akan datang kemudian. Namun keheningan tak pernah datang kemudian. Anda hanya bisa membangun keheningan sekarang ini. Dan satu-satunya jalan untuk melakukannya adalah dengan mengizinkan momen ini hadir. Apapun rasanya momen itu, Anda seharusnya mengatakan, ini sudah cukup baik. Saya ingin berada pada momen ini sekarang juga. Tak peduli apa yang Anda alami. Yang pokok adalah apakah Anda ingin berada di sini atau di tempat lain. Jadi,
Anda bisa sepenuhnya terbebas dalam sel penjara atau Anda bisa berada dalam penjara di hotel bintang 5. Sungguh asik untuk mengetahui bahwa di tempat manapun, dengan keadaan batin apapun, Anda selalu bisa terbebas. Pahamilah itu, dan Anda memahami bagaimana kebijaksanaan bisa membebaskan Anda. Inilah analaya dari kebenaran mulia ketiga. Tak memiliki tempat yang bisa dilekati apapun. Inilah makna sejati ketaklekatan. Inilah syarat pencerahan. Terbebaslah dari masa lalu. Sungguh menakjubkan bahwasanya kita menjadi tawanan masa lalu. Sebagai contoh, Anda mungkin bertanya kepada seseorang, "Bagaimana kabarmu?" Dan jawabannya adalah, "Aku merasa parah." Apa maksudnya ini? Itu biasanya berarti mereka sudah mengalami hari yang parah dan mereka membawa-bawa masa lalu ke masa kini. Tolong jangan lakukan itu. Jangan mengizinkan apapun untuk melekat, entah itu terjadi sesaat yang lalu, 5 menit yang lalu, atau berjam-jam yang lalu. Jika Anda telah mengalami meditasi yang menakjubkan, jangan izinkan pengalaman ini untuk menempel pula. Jika Anda pikir, "Wow, akhirnya aku berhasil. Aku benar-benar masuk sekarang." Anda hanya akan menciptakan musabab kegagalan pada masa depan. Tugas Anda adalah terbebas, bukan membawa-bawa apa yang disebut prestasi atau kegagalan masa lalu. Dalam Buddhisme, sebagai seorang meditator, Anda tidak perlu mendefinisikan diri Anda berdasarkan sukses atau gagal. Anda bisa benar-benar terbebas. Bukankah hebat mengetahui bahwa hal ini adalah mungkin? Kembangkan kemampuan menakjubkan untuk sepenuhnya melepas segala sesuatu. Analaya. Sehingga Anda tidak melekati segala sesuatu. Ketika Anda tidak melekati apapun, sang Anda pupus dan lenyap begitu saja. Apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda? Anda pikir Anda itu siapa? Apa sifat Anda? Bagaimana kemajuan Anda sejauh ini dalam meditasi Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki keabsahan. Mereka adalah penilaian yang didasarkan pada asumsi adanya suatu aku dan milikku. Ketika kita mempercayai penilaian seperti itu dan menganggapnya serius, itu hanya akan menciptakan duka bagi kita. Anda telah melakukan itu terlampau banyak kali. Jangan berikan diri Anda kartu rapor dan kemudian mempercayainya. Terbebaslah. Menjadi terbebas berarti Anda tidak menganggap masa lalu Anda dengan serius. Memangnya apa sih masa lalu itu? Itu cuma kenangan Anda. Dan kenangan Anda hanyalah cara untuk melihat masa lalu. Anda tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi. Jika Anda sedang dalam suasana hati yang enak dan melihat masa lalu, Anda ingat semua hal yang indah. Jika Anda dalam suasana hati yang jelek, Anda ingat semua hal yang salah. Ketika Anda melihat masa lalu, pencerapan selalu bersifat selektif. Itulah sifatnya. Dan Anda hanya mengambil hal-hal yang selaras dengan suasana hati Anda kini. Ketika seseorang pertama kali datang ke wihara untuk ditahbis, ia berpikir, "Ini tempat yang sungguh indah. Mengapa semua orang tidak datang dan tinggal di sini saja?" Ketika orang lain lepas jubah, meninggalkan status kebikuan, ia berpikir, "Kok bisa-bisanya mereka lepas jubah? Ini tempat yang begitu hebat."
Mereka pasti gila, tidak waras. Kemudian harinya, tiba ketika ia sendiri lepas jubah. Dan kini ia berpikir, kok ada orang yang tinggal di tempat buangan ini? Ini benar-benar parah. Ini wihara buruk. Dan orang-orangnya begitu tercuci otak. Apa mereka tidak bisa melihat? Ia melihat pada masa lalu. Dalam kasus ini, ia mengumpulkan kenangan mengenai wihara dengan suasana hati saat kini. Anda tak bisa mempercayai itu. Dan apa yang tak bisa Anda percayai, tak bisa Anda anggap serius. Pada kenyataannya, apa yang tidak Anda anggap serius tidaklah berharga sama sekali untuk dianggap. Lepaskan saja dan Anda terbebas. Gunakan kebijaksanaan Anda, pemahaman Anda mengenai sifat masa lalu, untuk terbebas secara mutlak. Sepenuhnya 100%. Saat itulah kita semua berada di tataran lahan permainan yang menakjubkan ini. Tiada meditator hebat atau meditator bodoh. Dalam momen kini meditasi, saya tak ada bedanya dengan siapapun lainnya. Sungguh menakjubkan, terbebas, dan tak punya reputasi. Tak memiliki apapun yang harus dipertahankan, dicemaskan, atau merasa bersalah karenanya. Dan tiada hal untuk diperbaiki. Anda sepenuhnya terbebas dan kosong. Jika Anda berpikir dan berlatih seperti ini, tidak membawa beban dan tentram, meditasi itu sungguh mudah. Kadang orang membangun kegagalan karena mereka pikir telah gagal pada masa lalu. Mereka menjadi orang yang tertakdir untuk gagal. Saya ingat suatu percobaan dari masa saya jadi guru sekolah, di mana anak-anak yang setara kecerdasannya dipisah menjadi 2 kelas. Kelas A dan kelas B. Anak-anak kelas A berpikir mereka telah ditempatkan dalam kelas untuk anak yang pandai. Karena mereka diberitahu bahwa mereka mendapat hasil ujian yang lebih baik. Anak-anak kelas B berpikir mereka ada dalam kelas untuk anak yang bodoh. Sebab mereka diberitahu hasil ujian mereka lebih jelek. Asalnya, anak-anak itu sejajar secara akademis. Namun, setelah mereka dipisah, hasil ujian anak-anak kelas A meningkat dan hasil ujian anak-anak kelas B merosot. Hati-hatilah terhadap psikologi itu. Begitu Anda mulai berpikir diri Anda itu gagal atau tak bisa meditasi, itulah sebabnya mengapa Anda tak bisa meditasi. Lepaskan itu semua. Tanggalkan. Terbebaslah dari masa lalu dengan mengingatkan diri Anda bahwa momen kini adalah segala yang Anda punya. Bahagialah berada di sini semata. Tak jadi soal apa yang sedang Anda alami. Ketika Anda berlatih dengan cara ini, Anda menemukan bahwa bahkan pengalaman rasa sakit adalah hasil dari sikap Anda dan cara pandang Anda. Buddha mengatakan bahwa kita seharusnya mengetahui duka dengan sepenuhnya. Saat Anda mengetahui momen kini dengan sepenuhnya, Anda bisa mengatakan, "Mara, aku tahu kamu." Dan rasa sakit Anda sirna. Sangatlah sulit mengubah seseorang, situasi, atau tempat. Namun, Anda tidak harus. Yang bisa Anda ubah adalah cara Anda memandang segala sesuatu. Anda hanya butuh cara pandang baru, suatu momen kebijaksanaan, dan Anda akan melihat segalanya dengan berbeda. Duka pupus dan lenyap, dan meditasi jadi mudah. Ketika meditasi saya buntu, saya kadang bertanya kepada diri saya, ada apa? Apa yang terjadi? Masalah itu langsung jadi beres sendiri.
Sebab begitu kebijaksanaan mengenali masalah itu, kebijaksanaan akan menghancurkan kebuntuannya. Momen selanjutnya benar-benar tentram, dan Anda lepas landas, masuk ke dalam meditasi mendalam. Inilah kekuatan kebijaksanaan sejati. Jika itu benar-benar wawasan cerah, jika itu benar-benar kebijaksanaan, itu akan menimbulkan upasama, keadaan tenang. Masalahnya terlihat, dan Anda bisa mengatakan, "Mara, aku tahu kamu." Mara tidak mengendap pergi, ia langsung sirna. Berikan 100%. Ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk membawa kita pada meditasi yang lebih dalam. Siapapun bisa melakukannya. Cobalah menggunakan kebijaksanaan ketika Anda mengalami masa yang buruk atau Anda tak bisa masuk dalam meditasi mendalam. Anda akan terkejut. Bahagialah berada di sini dan cukuplah tajam untuk melakukannya dengan tepat. Jangan bertingkah macam-macam. Cukup katakan, "Oke, aku akan mencobanya. Aku akan bahagia berada di sini saja." Berikanlah itu 100%. Lepaskan masa lalu, jangan mencoba mendapat apapun, dan jangan punya pengharapan. Biarkan saja segala sesuatu lenyap. Berikan 100%, dan Anda akan mendapati cara ini efektif. Tidak hanya Anda akan mendapatkan hasil cepat dari meditasi yang tentram, namun Anda juga akan mendapat lebih banyak kebijaksanaan. Ini bukanlah kebijaksanaan Buddha lagi, atau kebijaksanaan Ajahn Chah, ataupun kebijaksanaan saya. Ini kebijaksanaan Anda. Anda melakukan sesuatu dan itu berhasil. Batin menjadi cerdas, tajam, dan bijaksana, dan mengenali jalan menuju keterbebasan. Buddha mengatakan bahwa Anda seharusnya mengetahui pemuasan dan bahaya dalam 5 khandha dan 6 landasan indera, dan Anda seharusnya mengetahui jalan keluarnya. Samyutta Nikaya 22.2.26-28, Samyutta Nikaya 35.2.13-18. Hal yang paling penting adalah jalan keluarnya. Anda tidak meloloskan diri dengan menggunakan kekuatan tekad, dengan menjadi meditator yang kuat, macho, yang bisa duduk melalui rasa sakit dan memaksa batin melewati berbagai hal. Jalan dari kedunguan dan hayalan menuju nibbana adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan membawa pada ketentraman dan keheningan memperkuat kebijaksanaan. Sedikit demi sedikit, Anda jadi lebih eling, tentram, dan bahagia. Makin besar penyadaran, makin dalam Anda melihat. Jalan indah ini begitu asik dan begitu menarik. Ingatlah bahwa Anda sanggup melakukannya, dan Anda akan melakukannya. Selama Anda menggunakan kemampuan kebijaksanaan Anda. Jangan terus membenturkan kepala Anda ke tembok bata. Bata jauh lebih keras ketimbang kulit, tulang, dan isi otak. Jika Anda menginginkan kebahagiaan, ketentraman, dan keterbebasan, gunakan kebijaksanaan. Itu jauh lebih kuat. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan seluruh bab 5, kekuatan kebijaksanaan. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 6, pemadaman dan wawasan cerah yang mengikutinya. Terima kasih.
Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang